Kemarin di Cakung, wow, malam Natalnya macet parah. Truk-truk soalnya keluar semua terakhir ya, malam kemarin terakhir keluar. Jadi semua jalan Jalan Raya Cakung dari Harapan Indah macet total. Jadi pada terlambat kita tunda setengah jam karena orang semua tidak bisa dengan lancar sampai di Cakung ya. Puji Tuhan hari ini pasti lancar semua tiba di sini ya. Coba tengok sebelahnya, aduh aku senang lihat kamu hadir ibadah hari ini, katakan. Ya, oke, yuk kita akan bahas seminggu atau sebulan ini kita sudah membahas tema Man in the Mirror. Dan pada hari Natal ini kita akan membahas satu tema yaitu Made Perfect ya. Tuhan buat kita sempurna, yes. Saya mau kasih pernyataan kepada kita semua, mari kita baca bersama kalimat ini ya. 2, 3. Yesus Kristus lahir di dunia untuk melahirkan kita menjadi ciptaan baru yang terus disempurnakan semakin serupa Kristus dan menghidupi misi Bapa. Jadi Yesus Kristus bukan cuma lahir di dunia, tapi juga yang terpenting lahir di hati kita. Dan bukan itu saja, untuk apa dia lahir di hati kita? Untuk mengubah hidup kita, melahirkan kita baru. Kita ini ciptaan yang baru, luar biasa saudara. Supaya apa? Rancangan awal dari Tuhan itu kita dikembalikan sempurna. Kita disempurnakan menjadi serupa Kristus sehingga hidup kita menghidupi misi Bapa. Ya, sejak kita percaya Tuhan, sejak kita lahir baru, hidup kita diubah. Kita punya tujuan yang baru. Amin. Ya, saya percaya sini adalah muka-muka orang yang sudah jadi ciptaan yang baru. Yes, coba kasih senyum yang terbaik ya. Kamu ciptaan baru, saya ciptaan baru. Katakan coba. Kamu ciptaan baru, saya ciptaan baru. Amin. Yes. Bapak Ibu bisa lihat gambar di bawah ini adalah ada batu permata ya. Batu permata diproses begitu rupa di perut bumi ya. Dengan tekanan yang tinggi, dengan suhu yang tinggi sehingga batu ini bukan batu biasa tapi punya potensi menjadi batu permata. Tetapi batu permata kalau sampai jadi bongkahan saja nggak ada harganya. Orang nggak bisa bedakan dengan batu-batu yang lain. Padahal batu permata punya potensi menjadi berlian. Nah, apa yang harus dilakukan? Di tangan sang tukang berlian, batu permata ini harus diproses, harus di-cutting, harus dipoles dengan berbagai alat. Kenapa? Batu permata punya tingkat kekerasan termasuk logam atau batu terkuat atau terkeras di dunia. Sehingga berlian atau batu permata hanya bisa diasah oleh batu permata juga saudara. Kalau nggak bisa, tumpul semua saudara. Jadi ada suatu proses sampai batu ini menjadi batu permata dan diproses lagi sampai menjadi berlian. Nah Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menyebabkan batu ini bisa jadi berlian? Apa unsur utamanya? Coba tanya sebelahnya. Apa yang menjadi dasar utama batu ini, batu hitam yang sebelah kiri ini bisa jadi berlian? Apa Bapak Ibu? Pertama, ini bukan batu biasa itu dulu. Ini batu permata, betul ya? Kalau ini batu biasa, mau dipoles-poles ya tetap batu saudara. Ya, paling jadi kerikil, betul gak saudara? Tetapi karena ini bukan batu biasa, ini batu permata. Demikianlah hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita jadi orang berdosa, kita seibarat batu hitam biasa yang gak ada nilainya. Bahkan dibuang saja. Karena bernilai saudara. Tapi kita diciptakan baru menjadi batu permata yang punya potensi mulia saudara. Ya beritahu sebelahnya kamu ciptaan baru yang mulia katakan. Ya. Tapi potensi itu harus ada proses disempurnakan. Supaya apa? Supaya serupa Kristus itu nampak. Ya kalau masih jadi batu permata yang belum diproses ya hitam aja begitu. Ya, orang juga beli, aduh gak ada indah-indahnya. Tapi di tangan sang tukang berlian, di tangan sang penjunan, di tangan Tuhan Yesus Kristus,
batu permata itu diubah menjadi berlian. Hidupmu yang diubahkan, disempurnakan menjadi penuh kemuliaan Kristus. Amin. Sehingga orang di sekitarmu melihat Kristus itu nyata dalam hidup kita. Nah, ini proses, saudara. Oleh sebab itu saya mau kita membahas ada 2 bagian ayat yang hari ini kita bahas, itu 1 Korintus dan dari 1 Yohanes ya. 1 Korintus 13 ayat ke-11. Mari kita baca bersama ayatnya 2-3. Jelasnya begini, ketika saya masih kanak-kanak, saya berkata-kata dan berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi sesudah menjadi dewasa, pikiran saya berkembang melampaui masa kanak-kanak saya. Dan sekarang segala hal yang kekanak-kanakan sudah saya tinggalkan. Ada satu proses ya, dikatakan kalau dulu ini atau sekarang ini saya masih kanak-kanak. Apa ciri kanak-kanak? Ya cara dia bicara ya seperti kanak-kanak. Cara dia berpikir ya seperti kanak-kanak, saudara. Jadi perilakunya, perasaan pikirannya seperti kanak-kanak. Namanya juga kanak-kanak. Secara rohani pun sama Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita kanak-kanak di dalam rohani, ya cara kita bicara ya seperti kanak-kanak rohani. Bayi rohani. Jadi orang bisa bicara, waduh ini masih orang baru kali dalam Tuhan ya. Cara ngomongnya masih ngawur ya kan. Waduh banyak bohongnya, banyak gosipnya, banyak bapernya. Dia masih kanak-kanak. Tapi dikatakan tetapi sesudah menjadi dewasa, jadi ada satu proses. Kalau kita nanti sudah jadi dewasa, pikiran saya akan berkembang. Pikiran saya udah bertumbuh, udah berubah. Melampaui masa kanak-kanak saya. Jadi udah lewat lah masa kanak-kanak saya. Dan sekarang segala hal yang kekanak-kanakan. Jadi dalam hidup setiap kita walaupun kita bertumbuh, berkembang. Ada hal-hal yang kekanak-kanakan satu persatu diproses nih. Diubah. Dan rindu kita adalah segala hal. Kenapa? Semua kita ada kanak-kanaknya yang mungkin masih ketinggalan saudara. Yang masih belum diubah Tuhan. Satu hal udah diubah, yang lain belum diubah. Coba, apa ciri-ciri orang Kristen yang kekanak-kanakan? Coba ngobrol dulu sama sebelahnya. Apa coba contohnya? Mungkin kamu kenal orang seperti itu. Yang kekanak-kanakan, apa coba contohnya? Yuk ngobrol sebentar yuk. Jangan-jangan ya ngaca ya sama diri sendiri juga ya. Adakah kekanak-kanakan saya gitu ya? Apa Bapak Ibu? Apa? Mungkin dia udah lama jadi orang percaya tapi ya rohaninya masih kanak-kanak gitu ya. Apa sih? Apa Pak Hadi kira-kira? Coba kasih satu contoh. Ini orang masih kanak-kanak rohani apa coba? Yuk. Suka berantem ya. Apalagi lawan tandingnya siapa biasanya? Istri sendiri. Iya, jadi sama istri suka berantem ya, ribut ya. Karena itu sehari-hari ya. Oke, siapa lagi nih? Pak Acong, apa contoh kanak-kanak yang lain apa? Baper, ya. Itu sepupunya tadi ya, suka berantem ya. Baper, tersinggung ya. Diomongin dikit tersinggung. Dikasih masukan tersinggung. Wah repot ini. Ya, kayak barang pecah belah dong ya. Gampang pecah. Makanya di stikerin fragile gitu ya. Hati-hati sama dia. Jangan salah ngomong nanti baper gitu ya. Repot saudara. Di pelayanan kita gak bisa evaluasi. Kalau evaluasi udah baper saudara. Padahal tujuannya untuk improvement ya kan. Tapi gak siap. Betul gak saudara? Akibatnya kita susah deh bicara atau pelayanan sama orang seperti ini. Betul gak saudara? Apalagi saudara. Yang suka kekanak-kanakan gampang tergoda. Anak-anak kalau ada godaan gampang beralih. Betul gak? Ya kan? Dia lagi sibuk belajar. Mamanya langsung bawa kue. Oh, mau. Langsung berubah. Beralih ya kan? Padahal lagi fokus belajar. Betul gak? Gampang dialihkan. Adiknya ajak main, langsung main. Kenapa? Karena masih kanak-kanak, nggak fokus. Nah, coba tanya sebelahnya, kamu gampang nggak digoda? Hah? Ya, gampang. Kalau temen goda, udah, ya.
Ada seorang jemaat yang juga dia masih belum menang di kebiasaan buruknya merokok ya saudara. Pak, kalau saya mah di rumah kuat ya Pak, soalnya ada istri anak Pak. Cuma di tempat kerja nggak kuat Pak. Habis teman-teman semua pada ngerokok, aduh berat. Ya, kita susah, kenapa? Hidup kita masih terpengaruh oleh lingkungan kan gitu ya. Dari diri kita nggak cukup kuat untuk bisa menolak godaan. Jadi kita udah ikut aja. Nah ini saudara, kita belajar di sini bahwa kanak-kanak itu ya baper, berantem, gampang tergoda, apalagi. Ya kita kadang punya pikiran apa? Pikiran kita negatif aja saudara. Ya kan? Kita banyak nggak mikir yang positifnya atau yang benernya. Kita melihat yang kejelekannya, kekurangannya. Itulah kanak-kanak. Dikatakan kalau kamu sudah jadi dewasa, kamu punya pikiran harus berkembang. Kenapa? Sudah masuk firman Tuhan, ada pikiran Kristus. Jadi kamu sudah melampauilah semua cara berpikir yang duniawi itu, yang kanak-kanak itu. Dan sekarang ciri-cirinya segala hal. Berarti apa proses disempurnakan? Satu persatu dalam hidup kita yang termasuk segala hal itu harus ditinggalkan. Nah seminggu lagi kita sudah meninggalkan 2024. Coba apa yang dalam hidup kita pribadi yang jujur belum menang. Jujur itu masih jadi kendala. Ya, istri sudah komplain, anak sudah komplain, ya kan? Saudara komplain, orang tua komplain, kamu kok masih begitu sih? Ya. Nah, apa Saudara? Coba ambil waktu seminggu ini kita merenung Saudara. Tuhan, saya udah jadi orang percaya berapa tahun Saudara ya. Coba ingat-ingat udah berapa tahun jadi orang Kristen, orang percaya. Boleh ngomong sama sebelahnya, kira-kira udah berapa tahun ya saya jadi orang percaya? Coba sebutin deh, 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang bahkan udah lama 20 tahun, ada lebih Saudara. Ya, atau mungkin juga kita, oh saya baru Pak 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Oke, berapa lama jadi orang Kristen ya, orang percaya. Tapi ada hal-hal gak yang dalam hidup saya yang masih kita gak berusaha tinggalin gitu. Dikatakan kalau kamu sudah jadi dewasa, kamu mulai meninggalkan kekanak-kanakanmu. Nah hari ini saudara yang terkasih, ambil waktu sama Tuhan. Tuhan, saya mau bertobat. Kalau saya masih kekanak-kanakan di mata Tuhan. Makanya hari ini kita perlu terus bercermin. Setiap bulan, setiap minggu ini, di bulan ini kita bercermin. Ya, cermin kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau ubah dalam hidup kita. Karena dia mau menyempurnakan kita. Nah Bapak Ibu, ayat yang berikutnya ayat 12. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Demikian juga sekarang ini hanya sedikit yang kita lihat dan kita pahami tentang Allah. Seolah-olah kita sedang melihat gambarannya yang samar-samar pada cermin. Tetapi nanti kita akan berhadapan muka dengan Allah dalam kesempurnaannya. Yang saya ketahui sekarang kelihatan kabur dan samar-samar, tetapi nanti saya akan dapat melihat segala hal dengan jelas, sama jelasnya seperti Allah pada saat ini melihat ke dalam hati saya. Jadi Bapak Ibu ayat ini dibagi 2, sekarang dan nanti. 2 kali disebut. Sekarang, kalau kita yang masih anak-anak, sekarang hanya sedikit yang saya tahu tentang Tuhan. Ya kita dulu jadi orang dunia, orang berdosa. Kita baru kenal Tuhan, baru percaya Tuhan. Kita nggak tahu banyak tentang Tuhan. Nggak banyak tahu tentang firman. Jadi saya baru tahu dikit lah. Saya baru kenal Tuhan dikit lah. Kadang banyak saya nggak paham kok Tuhan izinkan begini, izinkan begitu. Saya udah ikut Tuhan kok ada banyak kesulitan, banyak masalah. Saya kadang protes, saya nggak paham. Nah inilah. Sekarang saya masih begitu, gak paham. Saya ngelihatnya hidup dalam Tuhan ini kok samar-samar ya, gak jelas Tuhan itu gimana sih. Nah ini proses sekarang yang sedang terjadi ya. Tapi nanti kalau saya terus bertumbuh dewasa, disempurnakan. Nanti saya bukan cuma ngelihat cermin yang samar-samar, ini cerminnya kebetulan bagus ya. Tapi kalau cerminnya ini kotor, gak dilap ya. Ya banyak bercak ya saudara, ngelihatnya gak jelas saudara. Seperti saudara kalau ada kabut gitu nutupin kaca cermin ini kita gak bisa lihat jelas gitu. Kalau di mobil ya harus dilap dulu nih kaca mobil, karena apa? Gak jelas, gak kelihatan.
Jadi saya lihat pun gak jelas, tapi saya nanti katanya berhadapan muka. Suatu hari kita akan menghadap Tuhan, berjumpa Tuhan langsung, face to face katanya. Dan kamu akan melihat dengan sempurna tentang Tuhan itu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan nanti kita akan melihat Tuhan dengan jelas. Sekarang belum, tapi nantinya itu kapan? Setiap kita tergantung diri kita sendiri. Tidak usah nanti-nanti, bisa juga dalam waktu segera kamu diubah menjadi dewasa. Kenapa? Kamu sungguh-sungguh cari Tuhan. Katakan sebelahnya, nantinya tergantung kamu. Ya, katakan sebelahnya, nantinya itu tergantung kamu, tergantung saya. Terserah saya, mau 10 tahun lagi, mau 5 tahun lagi, atau saya mau cepat dewasa Tuhan. Saya gak mau jadi Kristen kanak-kanak terus Tuhan. Saya mau mengenal Engkau dengan sempurna. Saya mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau, karena apa dikatakan? Aku mau kenal Tuhan seperti Tuhan kenal aku. Tuhan pasti kenal kita, lebih dari siapapun. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kenal sampai hati kita yang paling dalam. Jadi Bapak Ibu, apa orang yang kanak-kanak? Orang kanak-kanak, dia ngelihat dirinya pun samar-samar. Dia ngelihat Tuhan samar-samar, dia lihat dirinya samar-samar. Oleh sebab itu, saya mau kita lihat ada beberapa perbandingan. Yang pertama dikatakan di sini, yang sekarang apa? Kita mengenal Tuhan secara sebagian aja, nggak sempurna. Sebetulnya bukan kenal lebih tepat, ya lebih tepatnya kata tahu aja tentang Tuhan. Saya nggak terlalu kenal tentang Tuhan. Saya tidak tahu paham tentang Tuhan. Tapi nanti saya kenal Tuhan secara sepenuhnya. Nah Bapak Ibu, kata kenal yang sekarang dengan kata nanti itu beda saudara. Mengenal yang sekarang sekedar tahu. Ya. Di sini ada Pak Jali ya. Ya. Steven, Pak Jali ini Steven tahu doang atau kenal banget? Kenal banget sama Pak Jali? Tahu doang ya. Tahu Pak Jali, taunya apa dari Pak Jali kalau disebut 1-2 hal lah? Apa? Hah? Oh pemimpin abalaf, terus apa lagi? Bagian keuangan. Sudah pensiun kebetulan, keuangan sudah diganti sama Rian. Belum tahu dia Pak Jali. Apa lagi? Yang tahu lah. Orangnya supel. Nggak nyebut istrinya Bu Francis gitu, nggak disebut. Ya. Anaknya berapa tahu nggak? Nggak tahu. Berarti benar-benar tahu sebagian aja ya. Nggak kenal. Tapi kalau saya tanya Bu Francis nomor sepatunya Pak Jali nomor berapa? Tahu ya? Nggak usah disebut nanti pikir ada yang mau ngasih kado sepatu. Ya, karena istrinya kenal banget. Betul kan? Tapi Steven tahu saja. Begitulah kita dengan Tuhan, betul ya? Ada orang ya sekedar tahu aja, pada umumnya aja Tuhan kayak gini kayak gitu. Tapi secara pribadi gak punya pengalaman intim sama Tuhan apa. Banyak protes, banyak kecewa. Kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu, gak kenal. Tuhan maksudnya apa, izinkan saya diproses begini. Nah ini, tapi nanti kamu akan kenal Tuhan dengan sempurna. Kamu paham betul segala proses Tuhan itu indah. Amin. Bisa bayangkan kalau batu permata itu bisa ngomong gitu ya. Waktu di cutting, waktu diasah. Waduh itu benar-benar kalau bisa sakit itu. Diasah kan besi menajamkan besi. Batu permata diasah sama batu permata. Waduh sakit. Betul enggak? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan sang tukang berlian? Dia harus buang semua yang tidak perlu, yang kotoran, yang bukan berlian, semua itu dibuang. Potensi yang salah ini semua ini batu biasa dibuang, kotoran-kotoran dibuang. Sampai yang aslinya benar-benar berlian ketemu itu yang akan dipoles terus. Sampai jadi berlian yang mahal saudara. Jadi Tuhan sedang proses kita membuang segala kekanak-kanakan kita. Amin. Ya katakan sebelahnya, ngeri-ngeri sedap kasih saudara. Ya, di proses itu indah. Tapi kita yang ngalami yang gak enak. Tapi tujuannya mulia. Amin. Ya,
kita dengar kesaksian-kesaksian ya. Delvi waktu bersaksi ya, tanggal 15 betul ya. Delvi kita dengar kesaksian videonya. Dia diproses lewat diizinkan penyakit kanker. Tapi dia mengalami banyak keindahan, mujizat, pertolongan kasih karunia Tuhan. Ya kalau nggak ngalami kanker, pengalaman imannya sampai sedalam itu mungkin dia nggak pernah terima. Tapi lewat penyakit itulah dia bisa kenal Tuhan. Ngalami Tuhan lebih baik lagi. Nah kadang aduh Pak saya mau ngalamin tapi nggak mau kankernya dong Pak gitu ya. Ya tiap orang unik, Tuhan punya cara masing-masing. Ya betul nggak saudara ya, kita nggak bisa banding-bandingkan lah ya. Dan kita nggak boleh menghakimi siapapun, tiap orang ada cara Tuhan. Tapi semua maksudnya indah. Amin. Ya beritahu sebelahnya, Tuhan kenal banget kamu dan tahu caranya proses kamu, katakan yuk. Ya Tuhan kenal kamu dan Tuhan tahu caranya, proses kamu. Gak ada yang sama, gak ada yang sama. Kita gak bisa bilang kok dia begini, kok dia begitu, enggak. Semua kita siap saja ya. Kemudian dikatakan yang sekarang saya melihat seperti cermin yang samar-samar. Tadi samar-samar, kenapa? Banyak pikiran dunia yang masih kecampur. Jadi firman baca, pikiran dunia masih kita terima jadi kabur. Kita gak lihat firman itu jernih. Bahkan kita bisa pilih-pilih ayat, betul gak saudara? Ya, saudara jujur, suka gak pas saat teduh, ya waktu gereja kasih ayat, aduh ayatnya saya gak suka Pak. Boleh ya saya cari ayat sendiri hari ini ya. Soalnya ayatnya yang Pak Yusuf buat gak suka saya. Ayatnya gak cocok Pak. Waduh, kayak ganti ayat. Kenapa? Ya kita pilih-pilih, kenapa? Pikiran kita masih pikiran dunia. Gak bisa kita terima firman secara utuh gitu ya. Aduh, taatnya pun parsial ya. Yang mana saya mau taat, yang mana saya belum bisa taat. Nah itulah Kristen anak-anak. Kita samar-samar karena enggak apa, kecampur semua ya. Tapi nanti kita melihat langsung muka dengan muka. Wow. Seperti Musa waktu ketemu Tuhan ya. Dia langsung face to face, penuh kemuliaan. Wajahnya penuh kemuliaan saudara. Dan dikatakan apa yang terakhir? Cara pikir kita pun kalau kita masih kanak-kanak pikirannya duniawi. Pikirannya fana. Yang dipikirkan apa? Semua hal duniawi ini enak. Nyaman. Ya, nikmat. Kita masih suka sama perkara duniawi. Dan ini semua jujur ya. Semua perkara dunia selalu memuaskan diri sendiri. Dan itu kita nikmati. Walaupun kita orang percaya. Kecampur. Ya. Tapi dikatakan nanti kalau sudah dewasa, pikiranmu bicara kekekalan. Artinya apa? Hidup kekal yang kamu terima sejak percaya Yesus itu kamu hidupi sejak sekarang sampai kekal. Kekal. Artinya apa? Apapun yang kamu lakukan di dunia pasti berdampak kekal. Maksudnya apa Pak Budi? Kita kan sudah percaya Yesus masuk surga Pak. Sudah percaya Yesus pasti selamat Pak. Betul. Kamu percaya Yesus selamat, pasti masuk surga. Tapi di surga jadi apa dan di surga dipercaya apa ditentukan dari cara hidupmu sekarang di dunia. Jadi Bapak Ibu jangan kaget nanti kalau semua kita meninggal dunia atau nanti Yesus sudah datang, semua kita ada di surga bukan? Tapi kita bisa kaget. Mungkin encim-encim yang gak terkenal diberi kehormatan lebih, diberi kepercayaan lebih. Dibanding seorang pendeta terkenal. Kaget kita. Nah itu pendeta terkenal hebat loh khotbahnya. Jumlahnya banyak, pengikutnya banyak. Mestinya dia dapat mahkota, dipercaya lebih. Ternyata enggak. Karena Tuhan kenal setiap orang. Bukan kita sebagai manusia yang kenal, Tuhan langsung kenal. Dan Tuhan percaya atau tidak, Tuhan punya ukuran. Hati kita yang paling dalam. Amin. Kalau dari luar mana ada yang tahu. Tapi kita harus tahu Tuhan melihat hati kita, cara hidup kita. Dan semua yang tersembunyi, tapi yang dilihat Tuhan mulia akan dapat pahala, dapat upah di surga. Beritahu sebelahnya, yang kamu lakukan di bumi menentukan dalam kekekalan. Katakan sebelahnya, apa yang kamu lakukan di bumi akan menentukan dalam kekekalan. Apa yang maksudnya hidup dalam kekekalan? Hidup menurut kepentingan Tuhan. Itulah kekekalan. Apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, apakah ini kepentingan Tuhan atau kepentingan saya? Bapak Ibu yang terkasih,
Kita belajar ya dalam proses di dunia ini dari kesaksian minggu pertama Daniel ya, kesaksian bagaimana keluarganya menanamkan berharga itu karena harta. Berharga karena uang. Akibatnya apa? Takut, khawatir. Kenapa? Nilai keberhargaan diri dipandang berharga itu di mata manusia uang. Kalau nggak ada uang stres, saudara. Nah kita kalau nggak berubah cara pikir kita seperti kekekalan, di kekekalan uang nggak ada arti Bapak Ibu. Nggak ada uang. Kenapa? Uang itu dibutuhkan selama di dunia ini. Ya, karena empunya sebetulnya Bapak kita di surga, semua empunya Tuhan. Tapi kita di bumi ini kita kejar kepemilikan. Kita lupa, kita hanya pengelola aja. Makanya kita khawatir. Keberhargaan diukur dengan apa? Yang saya punya berapa? Aset saya berapa? Khawatir. Kita belajar juga dari Kristen, kesaksiannya apa? Dihargai karena gender. Manusia punya pilihan dan mengharap apa? Kalau kita dituntut gender, kita kebetulan lahir tidak sesuai keinginan orang tua, ditolak sudah. Rusak gambar dirinya. Itulah manusia. Ya, semua kita bisa menuntut ya. Banyak orang tua yang masih kecewa sama anaknya, tidak sesuai harapan. Makanya anaknya rusak gambar dirinya. Tapi setiap kita spesial di mata Tuhan. Amin. Tuhan ubah kita. Kita harus ngalami Tuhan. Kenapa? Orang tua kita belum percaya, belum bertobat ya pantas. Kita gak kenal diri kita karena kita gak kenal Tuhan. Tapi orang tua yang kenal Tuhan harus mengajarkan. Kamu berharga di mata Tuhan. Saya pun sempat salah. Kenapa? Orang tua saya didik saya dengan prestasi. Kenapa? Kalau gak juara, kalau gak nilai bagus itu, wah rendah. Mama gak bangga. Kebanggaannya kalau nilai, kalau prestasi, kalau juara. Rusak saya, saudara. Kenapa saya kejar untuk apa? Kepentingan orang tua aja. Tapi saya hidupnya hancur. Karena saya tidak jadi orang yang diterima apa adanya. Dihargai karena prestasi. Akibatnya apa? Saya nuntut anak saya demikian. Dan akibatnya anak saya pun down. Anak saya stres dan saya bertobat, saudara. Hari ini semua cara pikir dunia seperti itu harus kita tinggalkan. Apalagi yang terakhir kesaksian Yongki ya kita dengar. Bahwa dia ditolak, diserahkan ke pembantu. Wah itu penolakan sangat prinsip ya. Dan dia akhirnya ada kemarahan. Kemarahan yang gak bisa dikendalikan. Dan dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Nah ini semua akibat pikiran yang fana, yang dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau masih kekanak-kanakan itu dari masa lalu, pola asuh yang masih ada, yang belum breakthrough, pasti berdampak dalam hidup kita sekarang. Mari tahun ini ambil waktu di minggu terakhir ini, kita ambil waktu sama Tuhan. Cari Tuhan, Tuhan selidik hati saya. Apa yang belum berkenan, apa yang masih kanak-kanak dalam hidup saya. Bongkar Tuhan, bereskan saya Tuhan. Saya mau tanggalkan kekanak-kanakan saya. 2024. Saya mau move on. Disempurnakan lebih lagi 2025. Saya tahu ada tahun percepatan. Ya. Berapa minggu lalu Ibu Suset Hetting datang ke tengah-tengah kita. Kebetulan bukan ibadah tapi karena dia waktunya pendek. Dan dia minta waktu langsung kita bilang ya udah ketemu pas hari pilkada ya. 27 November kita ketemu. Dan dia berkata, ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan buat Abba Love. Yang pertama, tanda-tanda Tuhan datang sungguh dekat. Dia pas pulang dari Israel dan dilihat betapa persiapan mereka untuk, ya kalau dia orang Yahudi tandanya bangun bait suci ketiga. Ya, wah kalau bangun bait suci ketiga di tempat yang sekarang ada, kita kalau pernah ke Holy Land, bisa perang dunia Bapak Ibu itu dibongkar tempat itu. Ya, wah itu tempat sakral, tempat suci. Wah gak lama mereka benar-benar udah siap. Ya, dan waktunya terbatas. Ini tuayan besar. Tapi ada waktunya anugerah itu ditutup. Jadi pertobatan selesai. Semua kita diberi waktu penuaian besar akan di depan mata. Siapa yang dengar bertobatlah. Mari Bapak Ibu, tahun ini kita akan tinggalkan kekanak-kanakan kita. Dan tahun depan ada percepatan yang belum pernah kau lewati dalam hidupmu. Engkau jadi orang yang dibuat dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, tepuk sebelahnya, jangan jadi kanak-kanak lagi ya. Kita mau jadi dewasa.
Ya, jemaat yang dewasa. Amin. Bahkan jemaat yang dewasa tandanya apa? Kita akan menuai jiwa. Kita nggak mikirin diri sendiri lagi. Karena apa? Tuhan yang atur hidup saya. Saya udah nggak pusing lah. Saya sibuknya kepentingan Tuhan aja. Saya mau menuai jiwa-jiwa Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan lihat di sini. Ya, bantu. Next. Ya, kita akan lihat sini. Ya. Oke. Kita lihat oleh sebab itu kita akan belajar di sini adalah di dalam 1 Yohanes pasal 3. Sebentar. Oke, ayat yang kedua, ayat 28 dan 29. Mari kita baca bersama ayat ini 2, 3. Jadi anak-anakku tetaplah hidup bersatu dengan Kristus supaya nanti pada waktu ia atau Yesus datang kita menghadap dia dengan penuh keberanian dan tidak bersembunyi karena malu. Kalian sudah tahu bahwa Kristus hidup menurut kemauan Allah. Sebab itu kalian harus tahu pula bahwa setiap orang yang hidup menurut kemauan Allah adalah anak-anak Allah. Jadi 1 Yohanes dikatakan apa? Kamu anak-anak Tuhan, cara hidupmu apa? Hiduplah bersatu dengan Kristus. Menghayati bahwa kamu di dalam Kristus dan Kristus di dalam kamu. Kamu dan Kristus itu satu, ya. Oleh sebab itu nanti katanya kalau kamu menghayati itu nanti kalau dia datang, ya kalau kita udah dewasa dan ketemu Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan menghadap dengan berani. Enggak malu karena kita udah siap menyambut kedatangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, cara berpikir kita sebagai orang yang dewasa adalah apa? Saya kapanpun siap menghadap Tuhan. Kadang-kala orang berpikir nanti Tuhan masih lama lah datangnya. Bisa senang-senang main-main dulu dalam dosa pun oke lah. Nanti juga bertobat masih ada waktu. Kita nanti diampuni juga kan. Kita main-main dulu lah, senang-senang dulu lah. Bapak Ibu gak ada yang bisa tahu kapan kita dipanggil pulang. Mungkin kita bisa dipanggil pulang cepat, tapi kita harus punya sikap. Ketika saya menghadap Tuhan, saya datang dengan penuh keberanian. Saya nggak malu datang sama Tuhan. Dikatakan apa? Kalau caramu hidup, dikatakan Kristus itu hidup menurut kemauan Allah. Jadi ada satu cara prinsip hidup yang penting. Kalau kamu sudah satu sama Kristus, Kristus itu selama di bumi, tidak pernah hidup menurut kemauannya dia sendiri. Kristus hidup menurut kemauan Allah Bapanya. Begitulah kamu anak Allah, setiap orang harus hidup menurut kemauan Allah. Kita lihat di sini yang pertama bagaimana proses disempurnakan. Hidupilah, menghayati, menyadari, tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam saya. Katakan sama sebelahnya, Yesus tinggal di hati saya. Berapa banyak yang sadar bahwa dia tinggal di hatimu dan dia ingin memimpin hidupmu. Ini penting banget Bapak Ibu. Gak usah kita tahu firman lebih banyak dulu, tapi penghayatan bahwa Yesus tinggal di hatimu membuat kita hidupnya gak semena-mena. Kemanapun saya pergi, Yesus ikut saya. Saya pun ikut Yesus karena Yesus yang nuntun saya. Saya pernah khotbahkan tentang berjalan bersama Yesus. Kemanapun saya menghayati, saya jalan gandeng Yesus. Saya pegang Yesus. Kemanapun Yesus yang nuntun saya ikut Yesus saja. Nah ini penghayatan yang penting. Cirinya paling gampang. Hiduplah menurut kemauan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apapun rencanamu tahun 2025, coba cek. Semua rencanamu, semua goal-goalmu, targetmu, coba tanya sama Tuhan. Apakah ini kemauan saya ataukah ini kemauannya Tuhan? Dalam pengalaman hidup saya, Tuhan punya rancangan bahkan jauh melebihi pikiran kita. Jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat. Tapi kita manusia tidak percaya. Kita punya kemauan yang kita paksakan. Dan saya beritahu, semua kemauan yang bukan kemauan Tuhan pasti ditolak, saudara. Coba kasih tahu sebelahnya, naik banding pun ditolak, kasih tahu sebelahnya. Gak akan dijawab, betul gak? Gak akan dijawab. Ya kamu mau
pilih pasangan hidup, ya tanya Tuhan. Bukan sesuai maunya kita, tanya Tuhan. Dan Tuhan sudah sediakan yang terbaik kalau memang Tuhan rancangan kau menikah. Amin, para jomblo. Amin, coba 1, 2, 3. Yang pria dong saudara. Oke. Jadi kita semua pilihan kita, keputusan kita harus tanya Tuhan. Kemauan Tuhan atau kemauan saya. Kita mau pindah kerja, tanya Tuhan. Apa motivasimu? Apa maunya Tuhan buat engkau? Gak selalu ukurannya gaji lebih besar. Tapi Tuhan memang punya rencana buat kamu secara khusus. Amin. Ukurannya kemauan Tuhan aja. Tanya Tuhan, gak bisa pakai cara dunia kita. Semua keputusan bisnis, keputusan mau jual beli rumah, keputusan mau apapun. Tanya Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Jadi ketika kita menyerahkan, jadilah kehendak-Mu. Kita bisa memohon sekali lagi. Kita bisa memohon, panjatkan permohonanmu sama Tuhan. Tapi selalu ditutup apa? Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Kalau itu bukan dari Tuhan, tolak Tuhan. Tegur saya, nasihati saya, batalkan aja Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, saya nggak mau Tuhan. Hanya kehendak-Mu lah yang saya mau terima Tuhan. Kalau engkau punya kerinduan seperti itu, Tuhan begitu rindu memberikan itu kepadamu. Satu demi satu dia nggak akan terlambat memberikan menggenapi janjinya dalam hidupmu. Amin. Ya. Itu yang penting. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita lanjutkan ayatnya di dalam 1 Yohanes 3 sekarang ayat 2 dan 3. Baca kembali bersama. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini berkata apa? Bila kamu sudah tahu bahwa kamu akan melihat nanti Tuhan penuh dengan kemuliaannya, dengan melihat keadaan yang sebenarnya, kamu tidak lagi melihat dengan cermin, tapi kau langsung melihat langsung Tuhanmu, kamu akan punya pengharapan satu. Saya akan menghadap Tuhan dalam keadaan hidup yang suci. Oleh sebab itu, kalau kamu tahu itu, kamu akan menyucikan diri. Nah Bapak Ibu, yang kedua, yang terakhir adalah, kita baca ayat ke-9. Ya, orang yang telah menerima hidup baru dari Allah, tentunya tidak terus-menerus berbuat dosa. Karena tabiat yang ilahi tinggal di dalam dirinya. Ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia telah memiliki hidup baru dari Allah. Ini kuasa yang dahsyat Bapak Ibu. Kalau kamu yang sudah lahir baru dikatakan, kamu sudah ciptaan baru, hidup baru, cirinya yang pasti, yang gak bisa dibantah, kamu tidak terus-menerus berbuat dosa. Kita bisa kepleset jatuh dalam dosa. Kadang-kadang kita kilaf, di masa kedegilan kita jatuh, tapi kita bertobat langsung. Secepat engkau jatuh, secepat itulah kamu langsung bangkit dan bertobat. Itulah tanda orang percaya. Kamu gak akan berlama-lama dalam dosa, bahkan engkau membenarkan diri, bahkan bela diri. Masa gini aja Tuhan marah Pak? Ini kan aduh gak dampaknya kemana-mana, paling korbannya saya aja sih Pak. Ya, tapi orang lain gak ada yang rugi Pak sama dosa saya. Saudara yang terkasih, jangan kita seperti itu orang degil saudara. Kita seperti anak-anak tadi, pikirannya fana. Kalau kamu sudah lahir baru, ini ayat, kamu tidak terus-menerus berbuat dosa. Kenapa? Tabiat ilahi. Ciptaan baru itu punya Allah di dalam hatimu. Kristus yang tinggal di dalam hidup. Hidup kekal. Roh Allah tinggal di dalammu. Itu cirinya kamu akan tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya tahu Bapak Ibu kita terus masih bergumul. Ada yang bergumul dengan kebiasaan buruknya, ada yang bergumul dengan emosinya, ada yang bergumul dengan cara pikirnya yang negatif. Semua kita punya proses ya. Tapi bolehkah kita berseru sama Tuhan, Tuhan aku tahu Kristus kan tinggal di dalam aku.
Mestinya aku gak boleh gini-gini lagi hidupnya. Mestinya kebiasaan buruk ini yang jadi aku batu sandungan ini. Aku harus tinggalkan Tuhan. Tinggal keputusan sih masalahnya. Gak ada yang lain. Karena apa? Engkau mampu hidup di dalam kekudusan. Engkau sangat mampu. Ya, jadi kalau ada paham dunia berkata, mana bisa sih Pak di dunia bisa hidup suci? Nggak mungkin lah. Itu semua cara pikir dunia, fana. Tapi kalau kita hidup dalam kekekalan, engkau punya kekuatan, engkau punya kasih karunia. Engkau mampu mengalahkan dosa. Dosa itu sudah tidak dalam dirimu, dosa itu ada di luar dirimu. Kamu tinggal tolak itu. Dikatakan aku ciptaan yang baru. Hidup lama sudah mati dalam Kristus. Aku sudah dikubur ketika aku dibaptis. Dan aku sekarang bangkit sebagai manusia baru. Dan aku berkemenangan total. Bapak Ibu, apapun dosa, ya jangan dipelihara. Apapun kebiasaan buruk, tinggalkan. Tahun 2024, semua kekanak-kanakan kita berakhir. Kita mau bangkit menjadi ciptaan yang baru, yang dewasa. Disempurnakan. Amin. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat di sini ya. Oleh sebab itu kita harus menaruh pengharapan akan kemuliaan yang kekal. Apa Bapak Ibu? Maksudnya begini, ketika kita masih bermain-main dalam dosa, kita lupa konsekuensi kekekalan dari perbuatan kita yang kita sedang terus lakukan itu. Bapak Ibu, kita pikir apakah kita aman? Pak, saya masih ke gereja Pak. Saya masih baca Alkitab Pak. Tapi jujur yang dosa ini sih saya susah lepas Pak. Saya susah menang Pak. Oke. Tapi kamu tahu satu hari iblis akan menyeret kita begitu rupa ke titik kita tinggalkan Tuhan kita. Di akhir zaman kita punya masa-masa yang begitu sulit. Dan engkau yang tidak punya iman yang kuat, engkau yang tidak siap rohanimu, engkau akan benar-benar hancur. Tergerus imanmu, hancur. Kamu gak akan bisa bertahan Bapak Ibu. Dan iblis akan membawa ke tingkat kita meninggalkan Tuhan dan murtad. Jadi jangan pikir kita aman. Orang yang berpikir dalam kekekalan, kekekalan itu penuh kemuliaan. Kita siapkan diri kita, kita sucikan diri kita. Tuhan aku mau siapkan, aku mau prepare. Ibu Suset tegur kita dikatakan apa? Gereja kita atau kita semua di sini seperti apa? Dikatakan 10 gadis, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Gadis bodoh itu apa? Sama-sama semua bawa pelita, tapi minyaknya habis. Nunggu Tuhan gak datang-datang. Akhirnya minyaknya keburu habis dan apinya mati. Sedangkan gadis bijaksana siapkan minyak sampai kedatangan Tuhan. Artinya apa? Dia jaga hati. Dia jaga minyaknya, dia jaga rohnya. Dia jaga api Roh Kudus itu terus menyala, berkobar-kobar. Dia jaga kasihnya kepada Tuhan tetap menyala. Tapi gadis bodoh itu sudah habis, padam. Dan tidak bisa ketemu Tuhan lagi. Dikatakan ini gereja adalah gadis ini. Kita adalah gadis, apakah gadis bijaksana atau gadis bodoh? Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu gak ada satupun jemaat di Abalah Kelapa Gading yang imannya gugur. Kita rindu semua kita anak-anak Tuhan yang siap menghadap sama Tuhan. Amin. Kita akan berjumpa face to face, muka dengan muka, dengan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Kenapa? Sejak saat ini saya mau menyucikan diri. Saya tidak mau kompromi dengan satu dosa pun. Setiap perkara yang tidak berkenan, tegurlah saya Tuhan. Saya mau bertobat. Pertobatan demi pertobatan. Dan tahun depan saya siap dipakai Tuhan lebih lagi. Menyongsong kedatangan Tuhan. Saya percaya Tuhan besar dan kita semua jadi penuai-penuainya. Gak hidup lagi buat diri sendiri. Gak sibuk mikirin kepentingan diri. Siap untuk dipakai Tuhan. Amin. Mau Bapak Ibu? Oleh sebab itu cerminmu yang sebenarnya dari sekarang adalah seperti ini Bapak Ibu. Ketika kau memandang Yesus adalah Yesus yang telah memikul segala kelemahan dan dosamu. Yesus telah menanggung penderitaanmu. Apapun yang kamu keluhkan di dunia ini dengan banyak kekuranganmu, datanglah sama Tuhan. Bersama Kristus kita menang karena dialah yang sudah menyelesaikan semua di kayu salib. Dan dia mau ubah kita, disempurnakan
serupa Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, 1 minggu ke depan kami menutup tahun 2024 ini. Kalau selama ini kami masih banyak hal yang kami kompromi dengan dunia ini. Atau ada hal-hal yang kami tidak sadari itu tidak berkenan di matamu. Kami tidak mau menjauh darimu. Kami tidak mau lari darimu. Tapi kami mau datang mencarimu. Kami mau Tuhan menghampirimu pada pagi hari ini. Amin. Kemanakah aku dapat pergi? Amin. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita naikkan pujian ini dari hatimu. Kemanakah aku dapat pergi? Ya Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Ya Tuhan, aku mau kenal dan kau dekat. Aku mau intim denganmu. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, amin. sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bapa di surga, pagi ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang hari ini beribadah. Kami berdoa Tuhan,
Celikkan mata hati kami Bapa, untuk kami bisa melihat kemuliaan, melihat kekekalan itu Tuhan. Mari saudara, taruh tangan di matamu. Tuhan, aku tidak mau punya mata yang hanya memandang samar-samar, memandang Tuhan dengan tidak paham, memandang Tuhan dengan sebagian, karena aku tercampur dengan pikiran dunia. Celikkan mata imanku, mata hatiku Bapak. Bukakan ini Tuhan. Yes Lord. Mari angkat tanganmu. Tuhan, aku mau melihat kemuliaan yang kekal itu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika engkau menghadap kepada Tuhan secara pribadi, face to face, muka dengan muka. Engkau datang apakah dengan keberanian? Ataukah engkau datang dengan tertunduk malu? Bila hari ini kau diberi kesempatan menghadap Tuhan, siapkah Anda dengan wajah memandang Tuhan, memandang ke atas, dengan mata yang menatap mata Tuhan? Tuhan, aku siap berjumpa denganmu. Aku siap masuk dalam kemuliaan. Karena aku sudah menyiapkan hidupku selama ini di dunia. Aku tidak bermain-main dengan dosa. Aku tidak bermain-main dengan tipu daya dunia. Aku tahu itu semua fana. Itu semua menjauhkan aku dari Engkau. Dan aku tidak mau Tuhan, aku benci itu semua. Yang ku inginkan memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyucikan diri untuk kemuliaan-Mu dinyatakan. Apakah Engkau siap? Tidak ada yang tahu Tuhan mau panggil kita kapan. Bila ada waktu, bertobatlah. Bila ada kesempatan, berbaliklah. Kemana engkau mau lari? Kemana engkau mau masih mengeraskan hati? Kemana engkau masih membenarkan diri? Mari hari ini saudara, di minggu terakhir, di tahun 2024, kita mau merendahkan hati. Ampuni aku Tuhan. Kalau di dalam hidupku sekarang masih banyak kekanak-kanakan, masih ada kekanak-kanakan yang aku pelihara, yang aku tidak mau tinggalkan. Ada kedegilanku, ada kebodohanku, ada kekerasan hatiku yang membuat aku suka membela diri dan membenarkan diri. Padahal begitu banyak teman, keluarga yang mungkin memberi nasihat. Ada masukan, ada teguran. Tapi aku kadang tidak terima. Aku merasa lebih benar. Atau masih aku sukai dosa itu sebenarnya. Hari ini saudara, jangan keraskan hati. Jangan seperti gadis yang bodoh. Dia tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Ternyata minyaknya sudah habis. Api Roh Kudus itu sudah padam. Kasih yang mula-mula itu sudah dingin. Hari ini datanglah pada Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Mari kita flashback 1 tahun ini. Apakah kegagalan-kegagalan dan kesalahan-kesalahan yang masih sering terjadi berulang dan berulang. Tuhan, aku tahu Tuhan. Ini banyak keputusan-keputusan yang fana. Untuk kepentinganku bukan kepentingan Tuhan. Sehingga banyak kekalahan, kesalahan, kerugian yang aku derita. Bukan karena penderitaan karena Kristus. Tapi karena kebodohanku. Karena kekerasan hatiku. Saya merasa Tuhan bicara pada kita bahwa ada orang-orang yang terluka dan kecewa karena hidupmu. Mari kau peka sama Tuhan. Adakah orang di sekitarku sebetulnya kecewa? Apakah dia suamimu? Apakah dia istrimu? Apakah dia anakmu? Apakah dia sahabatmu? Dia begitu rindu, mereka begitu rindu melihat engkau berubah, bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kadang-kala banyak hal yang kita tidak bisa paksakan, bukan? Kita masih sabar melihat temanku belum mau berubah. Suamiku belum mau berubah. Istriku belum mau berubah.
Papa mamaku belum mau berubah. Oh Tuhan, hari ini saudara, dimulai dari diri kita. Tuhan, aku mau bertobat dan berubah Tuhan. Sempurnakan aku Tuhan. Aku tidak mau jadi kanak-kanak terus menerus. Sempurnakan aku. Di mata Tuhan engkau seperti batu permata yang punya potensi kemuliaan itu. Dan sang penjunan itu, sang batu, sang tukang berlian itu mengasah, memoles sampai berlian itu muncul. Kemuliaan itu muncul dan orang melihat semuanya. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan. Proses kami Tuhan, sempurnakan kami. Kami rela, kami siap, kami mau menyucikan diri. Dengan menyangkal diri itulah proses kami. Diasah sampai kemuliaan itu muncul. Yes Lord. Kekekalan itu kami nikmati sekarang Tuhan. Bukan nanti lagi. Nanti itu adalah sekarang. Ketika kami sudah bertumbuh menjadi dewasa. Melihat wajah dengan wajah, muka dengan muka. Mengenal Kristus secara mendalam. Kami bangga kami melihat keindahan-Mu Tuhan. Makasih Bapa, tanggalkan kekanak-kanakan dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Mari setiap Anda berdoa, saya beri waktu berdoa pribadi demi pribadi. Ambil waktu. Yes Lord. Ini saya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Saya mau tinggalkan ini semua dalam nama Yesus. Ini semua saya akhiri Tuhan. Cukup Tuhan. Saya tidak mau lakukan lagi Tuhan. Yes Lord. Kuramataka yarala pataka yamana sikarala wala. Kikarala pataka yarala mana sikarala wala. Jamah setiap hati, setiap pribadi Tuhan. Kau kenal kami lebih dalam lagi. Kau mengenal setiap kami Bapa. Kinala marapataka sikarala wala. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Kami siap Tuhan berjumpa denganmu face to face Bapa. Nyatakan itu bagi kami Tuhan. Kemuliaan-Mu begitu indah. Kami rindu Tuhan melihatnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beriman dan percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining till He appeared. And the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Mari jemaat Tuhan, kita bisa bangkit berdiri. Dan bisa menyalakan flashlight dari handphone Bapak Ibu.
seen and never pining till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night divine. On your knees, oh, hear the angel's voices. All night divine, all night when Christ was born, all night divine, all night divine, all night divine, all night divine, all night divine. Bapa di surga, biarlah ini adalah pelita yang terus menyala di hati kami. Seperti gadis yang bijaksana, yang tetap memiliki minyak sampai kedatangan Tuhan. Biarlah api Roh Kudus itu terus menyala, menuntun kami, menegur kami, mengingatkan kami, mengajar kami. Sehingga kami tidak menyeleweng ke kiri dan ke kanan. Kau menuntun perjalanan hidup kami, mengakhiri 2024 ini. Dan kami menatap 2025. Bukan lagi apa kata dunia dan apa kata banyak orang. Tapi kami hanya mau mendengar apa kata Tuhan kami. Kau punya rancangan besar bagi setiap kami. Dan kami sudah menyiapkan diri dan terus kami menjaga minyak ini menyala. Inilah Tuhan, tanda, simbol, pelita kami di hadapan Engkau. Bahkan bukan saja lilin yang kecil, api itu menyala lebih besar dan lebih besar lagi. Sehingga banyak orang di sekitar kami yang dalam kegelapan melihat terang itu bercahaya. Ada Kristus dalam hidup kami. Orang melihatnya dan mengenal Kristus dan datang kepada Kristus. Mari pakai kami Bapa, pakai setiap pribadi kami Tuhan. Kami tidak mau padam, kami mau terus menyala karena Tuhan kami tinggal di dalam kami. Terima kasih ya Bapa, inilah kami ya Tuhan. Tuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.